Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu menerangkan tentang adab-adab ketika masuk dan keluar kamar mandi. Kemudian di antara adab-adab tatkala akan masuk kamar mandi, yang pertama yaitu menutup kepala untuk menjaga rasa malu kepada Allah, kecuali jika dibutuhkan seperti ketika akan mandi. Sebagaimana Sayyiduna Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya ayuhan nas istahyu minallah, fa inni la'adhallu idza ataitul khala'a ukhatti ra'si istihya'an min rabbi." Artinya, wahai para manusia, malulah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya aku selalu diam di bawah atap jika masuk ke kamar mandi, seraya menutup kepalaku karena rasa maluku kepada Tuhanku. Nah, jadi adab yang pertama tatkala akan masuk kamar mandi, yaitu kita itu dianjurkan untuk menutup kepala kita, baik memakai peci ataupun memakai handuk ataupun sejenisnya. Tujuannya karena kita menjaga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam hal yang sangat dibutuhkan, seperti halnya ketika akan mandi. Nah, tetapi ketika kita akan mandi, maka itu tidak dianjurkan, karena mandi kan harus membuka kepala. Ketika membasuh kepala kan harus dibuka, menutup kepala yang benar. Nah, jadi lain halnya ketika akan mandi, maka tidak dianjurkan untuk menutup kepala. Nah, seperti halnya kita akan masuk ke dalam WC ataupun ke kamar mandi, selain mandi itu maka dianjurkan untuk menutup kepala, baik pakai kopiah ataupun selainnya. Karena para orang alim atau orang soleh itu ketika itu sudah menyediakan peci khusus, peci yang tipis itu ditaruh dicentangkan di luar kamar mandi. Nah, itu tujuannya untuk mengamalkan sunnah tatkala akan masuk kamar mandi. Kemudian adab yang berikutnya yaitu memakai sandal agar kaki tidak terkena najis dan selamat dari gangguan jin. Nah, jadi adabnya yang kedua yaitu kita dianjurkan untuk memakai sandal. Nah, jadi di kamar mandi ataupun di WC itu kita sediakan sandal. Tujuannya apa? Karena untuk menghindari najis, juga selamat dari gangguan jin. Tapi kita ketahui karena WC ataupun kamar mandi itu menjadi tempat base camp, menjadi tempat berkumpulnya para jin. Jadi WC dan kamar mandi itu menjadi tempat kesukaan bangsa jin. Jadi kita dianjurkan untuk memakai alas kaki ataupun sandal ketika akan masuk ke kamar mandi. Maka alangkah baiknya untuk kita menyediakan sandal khusus untuk masuk ke kamar mandi. Kemudian adab yang berikutnya yaitu membaca doa berikut ini ketika akan masuk kamar mandi, yaitu Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi an-najis al-khabisil mukhbisi syaitanir rajim. Allahumma ja'al dukhuli ibratan wa amit anil adha wa afani birahmatin tardodiya anni. Berdasarkan sabda Rasulullah, barang siapa yang membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka sungguhnya kamar mandi ini adalah tempat yang selalu dihadiri jin dan syaitan. Jika salah seorang dari kalian akan masuk, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang mana jika doa tersebut tidak dibaca saat masuk kamar mandi,
Semisal karena lupa, maka dianjurkan untuk tetap dibaca dalam hati tatkala berada di dalam kamar mandi. Jadi adab yang berikutnya yaitu ketika kita akan masuk kamar mandi itu dianjurkan untuk membaca doa, minimalnya membaca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ataupun Allahumma ja'al dukhuli ibratan wa amit anil adza wa afini bi rahmatin tardhi anni. Yang mana Rasulullah itu menganjurkan kepada kita untuk membaca doa tersebut, karena tempat di dalam kamar mandi atau WC itu tempat perkumpulannya para jin dan syaitan. Yang mana juga ketika seseorang lupa akan membaca doa tersebut atau membaca doa yang hendak masuk ke kamar mandi, maka tetap dianjurkan untuk membacanya di dalam hati tatkala berada di kamar mandi. Kemudian adab yang berikutnya yaitu tidak berbicara dalam kamar mandi kecuali jika terdapat uzur. Jadi adabnya yang keempat yaitu tidak boleh kita itu berbicara di dalam WC ataupun kamar mandi kecuali terdapat uzur. Semisalnya kita lupa membawa handuk, maka kita boleh untuk berbicara kepada teman kita untuk mau minta tolong mengambilkan handuknya kita. Kemudian yang nomor 5 yaitu tidak membaca Al-Quran atau zikir atau sholawat di dalam kamar mandi. Jadi sangat dilarang sekali, atau termasuk adabnya lagi kita itu tidak boleh membaca Al-Quran atau berzikir ataupun membaca sholawat di dalam kamar mandi. Maka tidak boleh membaca sholawat seperti apa saja di dalam kamar mandi. Kemudian yang keenam yaitu jika seseorang bersin di kamar mandi, maka tetap disunahkan baginya untuk mengucapkan Alhamdulillah di dalam hatinya, dan dia akan mendapatkan pahala. Nah, jadi ketika kita bersin kan itu disunahkan untuk membaca Alhamdulillah. Nah, itu juga berlaku ketika kita berada di dalam kamar mandi. Akan tetapi kalau bedanya ketika di luar kamar mandi itu melafazkan Alhamdulillah itu dengan bersuara, tetapi ketika di dalam kamar mandi tetap disunahkan, akan tetapi membacanya di dalam hati Alhamdulillah. Al-Imam Al-Baijuri radhiyallahu anhu telah menjelaskan masalah di atas, yaitu kalau atasa hamidallah bi qalbi wa yusabu alaih. Nah, jika seseorang bersin tatkala dalam kamar mandi, maka dianjurkan baginya untuk tetap membaca Alhamdulillah dalam hatinya, dan dia tetap diberi pahala. Jadi sama pahalanya ketika bersin di luar kamar mandi atau di kamar mandi itu tetap mendapatkan pahala. Adab yang nomor 7 yaitu masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Sebagaimana Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Man bada'a firri rijlil yumna qabla yasarihi idza dakhala shalah. Ubatuliya bil fakri." Yang mana artinya barang siapa yang mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri. Nah, jadi barang siapa yang mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri tatkala masuk kamar mandi, maka dia akan ditimpa musibah kemiskinan. Jadi adabnya lagi ketika masuk kamar mandi itu dianjurkan untuk memulai dengan kaki kiri. Tetapi ketika kita memakai kaki kanan itu akan ditimpa musibah kemiskinan, dalam kata lain menjadi fakir. Kemudian adab yang berikutnya yang ke-8 yaitu tidak membaca Al-Quran, hadis ataupun zikir yang lain ke dalam kamar mandi, kecuali jika darurat seperti takut hilang atau karena tidak terdapat orang selainnya yang dapat dititipkan Al-Quran ataupun kitab-kitab mulia lainnya. Nah, jadi adab yang ke-8 yaitu tatkala kita membawa Al-Quran, biasanya kan contohnya ketika kita di dalam bandara, di dalam bandara,
Jadi ketika kita membawa Al-Quran itu kita takut kehilangan. Kalau ditaruh di luar maka itu boleh dibawa ke dalam hal lain, yaitu darurat, karena jika ditaruh di luar akan diambil oleh orang lain, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang ke-9 yaitu saat buang air kecil atau buang air besar itu, maka janganlah memandang kepada kemaluannya atau ke langit atau pada kotoran yang keluar, dan juga janganlah menoleh ke kanan ataupun ke kiri, akan tetapi pandanglah ke arah depan. Jadi adabnya yang berikutnya yaitu tatkala kita sedang berada di dalam kamar mandi itu tidak boleh kita itu melihat kemaluan kita sendiri, ataupun menoleh ke atas ke arah langit, itu tidak boleh. Juga melihat kotoran kita sendiri itu juga tidak boleh. Diam-diam melihat kepada kotoran sendiri tidak boleh. Dan juga tidak boleh menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Tetapi pandanglah ke arah depan. Tetapi yang dianjurkan itu ketika di dalam WC itu kita memandang ke arah depan. Adab yang berikutnya yaitu janganlah makan atau minum ataupun bersiwak tatkala buang air kecil atau besar, karena hukumnya adalah makruh dan dapat menyebabkan sering lupa atau pikun. Jadi tatkala kita sedang makan ataupun minum ataupun bersiwak tatkala buang air kecil atau besar itu tidak boleh. Jadi ketika di dalam WC atau kamar mandi itu kita tidak boleh makan dan juga tidak boleh minum, juga tidak boleh untuk menggunakan siwak, karena hukumnya itu makruh. Dan apabila tetap dilakukan itu akan menyebabkan kita sering lupa ataupun pikun. Dalam hadis Hasyatul Jamal dijelaskan alla ya'kula wa la yashraba wa la yastaka li'annahu yurisun nisyan. Kemudian adab yang berikutnya yaitu tidak membuang air kecil pada air yang tergenang, karena hukumnya makruh hal ini jika air tersebut adalah miliknya sendiri pribadi. Adapun jika air tersebut milik orang lain maka hukumnya haram. Jadi adab yang berikutnya itu tidak boleh membuang air kecil di tempat air yang menggenang. Misal ada lubang yang mana lubang tersebut itu ada air, dan maka tidak boleh untuk membuang air kecil di tempat tersebut. Itu hukumnya makruh ketika tempat tersebut milik kita sendiri, milik pribadi. Tetapi ketika milik orang lain maka hukumnya itu haram. Adab yang berikutnya nomor 12 yaitu ketika buang air kecil atau buang air besar, maka janganlah menghadap ke arah Ka'bah ataupun membelakanginya tanpa terdapatnya penghalang, karena hukumnya adalah haram. Hal ini jika di tanah lapang ataupun jika di kamar mandi maka boleh. Nah, jadi adabnya lagi ketika kita buang air kecil atau besar itu harus ada penghalangnya, dan juga tidak boleh menghadap ke arah kiblat jika tidak ada penghalang. Tetapi ketika kita buang air kecil atau air besar menghadap kiblat, akan tetapi ada penghalang yang di depannya, maka itu hukumnya boleh saja. Adab yang berikutnya yang ke-13 yaitu tidak buang air kecil dalam keadaan berdiri. Nah, jadi tidak boleh kita tuh membuang air kecil dalam keadaan berdiri, karena hukumnya adalah makruh. Yang mana ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, kecuali jika terdapat uzur seperti karena instruksi atau perintah dari dokter demi kesembuhannya, ataupun tidak terdapat tempat untuk duduk atau khawatir akan buang air besar jika duduk, sedangkan dia hanya ingin buang air kecil saja, maka boleh baginya untuk buang air kecil dalam keadaan berdiri. Nah, jadi kita itu dianjurkan untuk
membuang air kecil dalam keadaan berdiri, kecuali kita itu terdapat uzur, seperti halnya mendapat perintah dokter bahwa kita akan mendapat kesembuhan tatkala kencing dalam keadaan berdiri. Juga apabila kita membuang air kecil dengan keadaan duduk, itu akan keluar air besar juga, maka itu tidak apa-apa untuk melakukan dengan keadaan berdiri. Ataupun kita tidak dapat tempat untuk melaksanakan kencing dalam keadaan duduk, maka diperbolehkan juga untuk berdiri. Sebagaimana para ulama menjelaskan, adapun hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah buang air kecil dalam posisi berdiri, maka hal tersebut disebabkan karena untuk berobat. Nah, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa karena tempat yang digunakan untuk buang air kecil oleh Rasulullah itu tidak memungkinkan dipakai dengan cara duduk, maka dianjurkan untuk membuang air kecil dalam keadaan duduk, terkecuali terdapat uzur yang mana yang telah disebutkan tadi. Nah, kemudian adab yang ke-14 yang terakhir yaitu tidak meludah ke WC ataupun jamban ketika buang air kecil atau besar. Jadi tidak boleh kita itu meludah, membuang air liur tatkala di dalam WC itu ketika buang air kecil ataupun air besar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.